Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita memasuki al-hadis al-arba'un, hadis yang ke-40. Jadi ini hadis Arba'in Nawawi, walaupun namanya hadis 40 tapi hadisnya 43 ya nama. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qal, hadis ini dari Ibnu Umar. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala. Ini kita perlu meneliti, menelaah kembali. Ketika di Al-Quran disebutkan akhadha, itu berbeda dengan di dalam hadis. Kalau di Al-Quran nanti disebutkan fa akhadhahullah, itu maknanya mereka diazab oleh Allah. Jadi akhadha itu berasal dari kalimat akhadha, mengambil. Itu kalau di Al-Quran nanti ada fa akhadhahullah nakalal akhirati wal ula, itu untuk Fir'aun. Maknanya Allah bukan mengambil Fir'aun tetapi mengazab Fir'aun ya. Akhadha juga di dalam hadis, di dalam bahasa Arab itu bisa juga menjadi af'alu syuru', tidak diterjemahkan. Contoh, akhadha yabki, dia mulai menangis. Akhadha tidak diterjemahkan. Akhadha di sini, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini maknanya meletakkan, bukan mengambil. Jadi Rasulullah berhadapan dengan Ibnu Umar. Ketika itu kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di pundakku. Jadi berhadap-hadapan. Jadi bukan berpegang begini, tidak. Kalau di belakang ini namanya radifa. Kalau di depan akhadha bi akhadha bi mangkibi. Akhadha bi itu berhadap-hadapan. Artinya Rasulullah meletakkan tangannya di pundak saya. Nah, urung ketika berhadap-hadapan, Pak. Imat pundak ya, Pak. Ya, Pak. Makanya kalau nanti assalamualaikum, na yang mak pundak dro, nama pundak dro, na yang mak pundak gop ya. Kalau orang Sudan itu salamnya kan pundak dro, mak pundak gop mak. Ketika ketemu, jadi yang satu pegang pundak temannya, satu pegang pundak temannya. Itu kalau salam orang-orang Sudan ya, Pak. Orang Sudan dengan yang salim. Ketika ketemu assalamualaikum, nyamak aja pundak ya, Pak. Assalamualaikum, nyamak pundak ya, Pak. Ya. Ini untuk apa? Ini kata Imam An-Nawawi, supaya ilmu yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Umar itu meresap dan berkah, keberkahan. Maka keberkahan itu identik dengan pegang pundak ya, keberkahan ya, Pak. Walaupun tutah-tutah tapi berkah ya, tetap berkah. Nyo tutah dia na rezeki wana tapi tetap berkah. Jadi ini fungsi Rasulullah memegang pundaknya Ibnu Umar. Lagi katanya anak pun anjihan. Kalau di dalam yang dilakukan oleh orang-orang sufi itu, menyoana katanya hai dengar katanya hanai semayang hananyo hanaje hilawan katanya. Bagaimana caranya supaya hatinya lunak kembali? Nyan wate tengen anaknya tamat ba ubun-ubun, atau kita pegang di pundaknya dah baca doa Pak. Nyan Pak. Supaya apa? Keberkahan juga turun pada anak ini. Sampai tebi-tebi lawan katanya, hai dengar katanya. Makanya ketika dia tidur dah baca doa di samping, walaupun karaya ni Pak. Kita pegang ubun-ubunnya, kita pegang pundaknya sebagaimana Rasulullah memegang pundak Ibnu Umar.
Apa kata Rasulullah? Faqala. Jadi sebelum kita lanjutkan, ini hadis ini mengajarkan kita bagaimana hakikat hidup. Nyan udip nyan puile. Apakah hidup itu? Ini kita salat subuh, keluar duduk kita, kemudian setelah itu kita pergi kantor, setelah itu kita pulang lagi, kita beraktivitas, yang main bola, olahraga, kemudian setelah itu tidur lagi, besok bangun lagi, kemudian aktivitas yang sama terus diulang. Apakah hidup seperti itu? Ya, makanya Rasulullah mengajarkan hakikat hidup yang sebenarnya. Udipnya kepu. Baik kita nyohek dah kumpui peng, habis dah kumpui peng sakit nih Pak, sakit. Artinya enggak nikmat hidup, puji nikmat hidup. Ketika habis kumpul duit pusing dia. Ketika habis kumpul duit sakit. Ibu kah lindang hana bupu bang. Untuk nyo sakit aja rumah sakit di Singapura aja. Jadi setelah kumpul duit 1 bulan dapat duit 1 miliar. Habis dapat 1 miliar sakit. Ibu kah lindang hana bupu aja di Singapura. Ketika pergi ke Singapura, uang yang dia dapat 1 miliar tadi untuk mengobati suaminya yang sakit. Habis duit di Singapura, pulang ke rumah hana lepeng nol lagi. Ibu kah lindang kaji bang minta lompeng bang, jalong. Kerja long yang minta peng. Habis permulung kahel, malung kahel, long kata kilun. Hana apa? Tajak lah rumah sakit. Duit setelah dia cari habis lagi, dia cari habis lagi. Apakah hidup seperti itu? Ya, nih Pak. Maka ini artinya apa? Walaupun kalimatnya pendek, mengandung makna filosofi yang sangat luas sekali. Makna filosofi yang sangat luas. Ini sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita belum masuk ke hadis ini lagi. Ketika Rasulullah pergi ke masjid, rupanya di masjid itu ada kelompok-kelompok. Belah kena kem kedro, gede kem kedro. Ketika masuk Rasulullah, mereka semua diam. Diam semuanya karena takut pada Rasulullah, diam. Waktu itu apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, ingatlah kamu diputuskannya nikmatnya, nampak? Ingatlah kamu ketika diputuskan nikmat oleh Allah. Apa diputuskan nikmat? Hana udik dalam dunia mati-mati. Ingatlah kamu kalau kamu mati ketika kamu ngomongin orang lain, ketika kamu sedang bersenang-senang kamu tiba-tiba mati. Hati-hati kamu, jagalah dirimu, kata Rasulullah. Ketika itu mereka semua diam semuanya. Artinya Rasulullah ingin memberitahukan mereka, hidup itu bukan seperti itu saja. Kita ada tujuan lain, perjalanan masih jauh sekali, Pak. Perjalanan masih jauh sekali. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, latarkabunna tabaqan an tabaq. Perjalanan kita itu ada fase-fasenya. Kita sudah fase ketiga, fase roh sudah kita lalui. Kemudian kita fase kandungan sudah juga. Di dalam kandungan, di dalam alam roh ada masanya. Di dalam kandungan ada masanya juga. Kemudian ketika di dunia ada masanya juga, kan selamanya. Kemudian kita di alam barzah ada masanya juga. Ketika di padang mahsyar ada masanya juga. Yang tidak ada masanya ketika dimasukkan ke dalam surga nanti. Ini sama seperti kita akan berangkat ke Palembang atau berangkat ke Kalimantan. Jadi kalau Kalimantan transit oleh Padunggon, Pak. Dari no truk Medan transit juga, Pak. Dari Medan pergi lagi transit lagi di Jakarta. Menyorong lalai ketika transit cuma 1 jam. Ketika dia lalai du inan, du ba kafe, du banyo pesawat kai poi, Pak. Jadi makanya kita jangan jadi orang yang ketinggalan. Ketinggalan bagaimana? Perjalanan masih jauh, kita sibuk dengan yang lain. Akhirnya orang lain mempersiapkan bekal, kita tidak punya bekal apa-apa. Maka inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kun fid dunya. Ini hadis ini ditujukan khusus untuk Ibnu Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berbicara dengan Ibnu Umar hadis seperti ini, Rasulullah tidak pernah ngomong sama orang lain seperti ini, tidak pernah. Menyo katanya tidro haba sabo, tribe urun kai dengar haba katanya. Hai nyo lum pesan bak drone be hanjik lagi-lagi, nyo cuma drone lum pegah. Tengok pegah orang lain. Nyo cuma drone lum pegah karena lum sayang ke drone dengan kalimat yang sama. Tapi Rasulullah tidak. Hadis ini khusus untuk Ibnu Umar. Cuma karena kita sebagai umat Rasulullah, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mau juga dapat keberkahan seperti ini. Makanya kalau ingin berkah juga, ya, ingin berkah seperti Ibnu Umar, jalankan apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ibnu Umar.
Ini seperti Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Ihfazillaha yahfadka. Coba cari hadis lain. Ada enggak kepada selain Ibnu Abbas? Tidak ada. Coba cari hadis lain. Hadis ini bukan untuk Ibnu Umar. Ada enggak? Tidak ada. Hadis ini satu-satunya untuk Ibnu Umar. Itu juga satu-satunya untuk Ibnu Abbas. Maka kita ingin seperti Ibnu Abbas juga dapat berkah. Karena Rasulullah mengatakan, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah salat, jagalah ibadah, jagalah maksiat, untuk tidak berbuat maksiat. Allah akan menjagamu wahai Ibnu Abbas. Katanya binan cima. Menyomuhut kejaga oleh Allah, maka tak jaga watai temayang, tak jaga babah, tak jaga mata, tak jaga anggota tubuh. Ketika kita menjaga anggota tubuh kita, Allah juga akan menjaga kita. Rezeki katanya kejaga, keamanan kejaga, mandum kejaga oleh Allah. Dan Allah tidak mau kalau orang yang dicintainya, disayanginya, itu ada orang lain macam-macam sama dia, termasuk iblis dan syaitan. Maka iblis dan syaitan tak bisa macam-macam sama kita kecuali dia minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis dan syaitan ketika ingin menggoda Nabi Ayub, iblis dan syaitan minta izin dulu. Fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, jid lu goda ya Allah. Oh hanjit berarti baik ya Allah. Maka Allah mengatakan, kamu bisa berbuat apa saja kepada hambaku illa ibadiyas salihin. Ada di dalam lain lagi hambaku yang ikhlas. Hambaku yang ikhlas beribadah. Termasuk pernyataan iblis sendiri, saya tidak bisa menggoda hambamu, adalah hamba-hamba yang ikhlas beribadah karena engkau. Lu goda ya Allah, saya harus minta izin dulu. Ya, ini pesan Allah untuk Ibnu Umar. Kun fit dunia, jadilah kamu di dunia ini, hiduplah di dunia ini ka'annaka gharib. Ya, ini di dalam kajian ilmu balaghah ini namanya tasbih. Tasbih itu apa? Perumpamaan. Kalau di dalam tafsir itu ada dua tafsir, minimal ada dua tafsir yang sudah mewakili untuk kajian ini. Tafsir Ibnu Ashur, satu lagi tafsir Zamakhsyari. Jadi judul tafsirnya Al-Kasyaf. Dua penafsir ini menafsirkan Al-Quran itu melihat dari segi ilmu balaghahnya. Ini contohnya kajian balaghahnya. Makna ka'annaka artinya kamu seperti, bukan kamu harus menjadi, tidak. Kamu seakan-akan seperti. Ya ini Pak. Contoh lain. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Naurung me kitab jai ke me kitab, tapi hang nak debu pu artinya apa isinya. Ada orang bawa Taurat, bawa Quran leho geme, tapi hang nak debu asal je Pak. Kamathalil himar. Nyo lagi keledai Pak. Ya. Maka keledai itu walaupun diletakkan kitab di atasnya, walaupun kitabnya hebat-hebat, keledai tetap bangai Pak. Makanya keledai itu adalah simbol kedunguan, dungu, bodoh Pak. Apapun yang diletakkan di samping dia tidak tahu Pak. Tidak tahu. Yang pertama memang dia binatang Pak. Yang kedua memang dia simbol dungu Pak. Simbol dungu. Ini maksudnya apa? Urangnya kan keledai tapi lagi keledai ya Pak, lagi keledai. Seperti ulama ulama beruakai, kama salil kalbi lagi afe. Apakah dia anjing? Tidak, seperti anjing. Apanya seperti anjing? Tabiatnya, wataknya lagi afe ya Pak. Kan cukup bro punya kagak pegah oleh Allah watak lagi afe Pak. Ulama yang mencari akhirat melalui dunianya, terbalik sebenarnya kan? Kan sebenarnya mencari akhirat melalui dunia. Nyo cari dunia melalui akhirat, bukan mencari akhirat melalui dunia. Ya. Ini ulama nanti ulama beruakai. Maka ulama beruakainya lagi afe, tapi dia bukan afe Pak. Tabiatnya seperti tabiat anjing, watak dia seperti watak anjing. Ya, nyo kagak pegah wataknya, nyo kagak cukup parah nanti Pak. Ya, cukup parah. Ka'annaka gharib, kamu itu seperti orang asing. Ya, jadi seperti orang asing bagaimana? Gedanya menyota berangkat gede, tajak dari kita pergi ke Eropah atau pergi ke Malaysia.
Sampai di Malaysia kita beli mobil, kita beli rumah dan lain sebagainya. Kita kan bukan penduduk Malaysia. Ketika kita mau pindah ke Indonesia lagi, rumah tak apa belum, hana ikut kena yang apa? Kenapa? Karena kita bukan warga Malaysia, kita orang asing. Karena kita orang asing, kakelah apa adanya. Puyang na ju dah je, puyang na. Karena perjalanan ini jauh sekali, katakan transit saja cuma transit saja. Di dunia ini transit. Betapa habis rumah dunianya. Makanya apapun kita lakukan di dunia ini, persiapan kita ibadah, kita salat dan lain sebagainya. Tetapi ingat kata Rasulullah, ka'annaka gharib. Kamu itu seperti orang asing. Orang asing itulah maksudnya seperti tadi. Ketika kamu sudah bekerja, kamu dapat ini, kamu dapat itu, semua akan kamu tinggalkan kembali. Ya. Ini ada penjelasan apa namanya? Oh ya, kita lanjut lagi satu lagi, Pak. Au abiru sabilin. Ini au ini itu kalau di dalam kajian bahasa Arab, au itu ini namanya muadil, Pak. Au itu muadil. Tapi au di sini bukan muadil. Jadi arti au di sini, kamu itu seperti orang asing, atau ya nampak, dia bukan muadil, muadil pembanding. Muadil itu akan muncul ketika ada pertanyaan di depan. Kalau ini tidak ada pertanyaan. Jadi ini kalimat isbat. Rasulullah mengatakan jadilah kamu orang asing. Atau berarti kalau atau sama saja, atau orang yang melalui sebuah tempat. Ya. Ini kalau di dalam bahasa 10 orang ini, ada ulama 10, salah satunya mengatakan begini, jadikanlah dunia ini seperti WC, Pak. Ya, Pak. Artinya agak ini sedikit bahasanya memang, Pak. Ya, bahasanya agak apa sedikit. Jadikanlah dunia seperti WC. Ketika kamu sudah masuk ke dalam WC, kamu tinggalkan begitu saja. Hana roh du le WC trip-trip. Hana, Pak. Hana du le WC. Bahkan katanya haid dadu nan trip-trip. Ketika sudah masuk dalam WC, sudah hajat kita sudah, ya sudah kabereh. Katanya dah berangkat dari Ino, dah berangkat ke Medan. Ketika sudah sakit perut, singgah singgah sebentar di WC itu. Ini istilah, tapi tidak saya sebutkan di antara 10 ulama hadis ini yang menyebutkan salah satunya dunia itu kami rehat. Itu lagi WC, Pak. Ketika kita masuk udahlah hana tinggal lebih punya, kemudian kita langsung melanjutkan perjalanan kita. Karena perjalanan masih jauh dan ada masanya, Pak. Latar kabuna tabakan antabaki. Au abiru sabilin, atau orang yang melalui sebuah jalan. Contoh kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Anta ja'ala dunya safinatan limaksudihal akhirah. Jadikanlah dunia ini itu seperti kapal. Ya, Pak. Seperti kapal, kamu mempergunakan kapal ini untuk bisa ke tujuanmu. Kita mau nyeberang atau kita ingin pergi ke Sabang. Sampai ke Sabang, nyen kapai ke derau, katanya ke derau, Pak. Wate di sini kita mempergunakan fasilitas kapal itu untuk bisa berangkat saja. Ketika sudah sampai ke Sabang, kabeh terima kasih, Pak. Kasih pengkali lombayu mandung kali kaju. Lun tujuan lun jiuh mentau. Ya, nampak. Tujuan saya masih jauh. Inilah abiru sabilin, Pak. Versi tafsir Ibnu Katsir. Versi Imam Al-Ghazali, Pak. Apa kata beliau? Di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Begitu juga mungkin ada beliau mengomentari juga di dalam Minhajul Abidin. Dunia ini kata beliau, jadikanlah dunia ini sebagai apa namanya? Nikmat. Nikmat muqayyad ini jadikan untuk mendapat nikmat mutlak. Jadi dunia ini kata beliau seperti nikmat bagaikan nikmat muqayyad, nikmat yang terikat. Kita diberikan sehat tiati ngoh kata kit. Kita diberikan nikmat hidup jino tiati mungkin akan meninggal dunia. Kita diberikan nikmat kaya tiat tingoh kagatin. Kita diberikan nikmat jabatan jinona tingoh kahanalik. Maka namanya muqayyad namanya. Muqayyad itu nikmat yang terkait ya. Oh, kita ada jabatan 5 ton, 30 ton, 20 ton, ada waktunya, muqayyad. Maka pergunakanlah nikmat muqayyad ini kata Imam Al-Ghazali untuk bisa dapat nikmat mutlak. Apa itu nikmat mutlak? Nikmat kebahagiaan nanti setelah kita meninggal dunia. Maka ketika dapat nikmat harta, gunakan harta untuk beribadah. Ada nikmat jabatan untuk beribadah.
diberikan nikmat sehat, sehat itu gunakan untuk beribadah. Karena menyokong sakit kahek dah temayang, dah temayang pihek, dah cok wuduk pihek, kita mau apa aktivitas juga enggak bisa aktivitas sembarangan. Kalau sudah stroke belum dah pegok ni, Pak. Kalau bukan orang lain yang menolong katanya, yang menyogek orang lain. Menyohan lagi apa penting jumpa duduk ni, Pak. Kakak lah nyok stroke pe pututah kamu kakak dia. Atau kamu sewa orang lain untuk jaga drone je, ya, Pak. Hayat perempuan lain, Pak. Jadi makanya apa? Pergunakanlah nikmat itu untuk bisa dapat nikmat mutlak. Maka rugilah, kata Imam Ghazali, kalau seorang diberikan nikmat sehat, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat kaya, nikmat sehat dan lain sebagainya, dia tidak bisa dapat nikmat mutlak. Rugi sekali orang ini, Pak. Rugi orang. Jadi makanya pergunakanlah. Ada orang yang bisa mempergunakannya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tergantung masa transit. Nyoka transit. Maka kalau kita pergi itu, kadang-kadang transit paling ini 1 jam. Ada transit yang sehari semalam. Yang menyota transit katanya di Jeddah, ya. Yang tiru semalam transit, hotel hanai jo tapi tai jo, Mbak. 1 hari 1 malam. Kalau orang yang tidak tahu nanti transit apa namanya sampai ke situ, tidak diberikan apa-apa, dia tidak mempersiapkan sesuatu, maka rugi, Mbak. Maka rugi dia. Ya, nampak. Tapi kalau orang tahu, omanya untuk transit hanai bi tepu, maka sebelumnya dia sudah beli makanan, Mbak, untuk mempersiapkan diri. Dunia begitu juga. Maka pergunakanlah waktu transit ini untuk mengumpulkan ibadah, untuk menjadikan nikmat muqayyad itu untuk bisa dapat nikmat mutlak. Gedenya kawe kana, Pak. Sudah diberikan oleh Allahnya kawe kana. Tetapi menyolale sampai dengan kawe, yang lun nak kawe lagak dah kawe lun 10 juta yum. Sampai bina ketika meninggal hanam demi tepu. Kita meninggal dunia kawe kedro katanya kedro. Tetapi ketika kita mempergunakan pancing itu untuk bisa dapat ikan, artinya apa? Kita kail itu sebagai fasilitas untuk dapat ikan. Ketika mendemengket, alhamdulillah kamu mendemengket. Kawe kaji long kendron long perlengkut. Ya, nampak. Makanya kalau kita tidak mempergunakan nikmat muqayyad ini, akan diambil oleh orang lain nanti, Pak. Harta tak kebah, nyota kebah, mandun tak kebah. Waktu meninggal, kaicok ligap. Katanya rugo, Pak. Fasilitas ada tapi tidak bisa kita pergunakan. Ini abiri sabilit versinya Imam Al-Ghazali, Pak. Jadi kita itu hanya transit saja. Abir itu begini. Abir itu melalui, ya, jalan atau melalui. Imam An-Nawawi beliau mengatakan apa? Wa abiru sabilin akmalu zuhdan minal gharib. Ya, ini kita tidak apa namanya, tidak kita sadari. Hadis ini mengajarkan zuhud bagi kita. Tetapi zuhudnya kalimat Rasulullah yang kedua ini, abiri sabilin, itu lebih sempurna dari yang pertama. Dari yang pertama apa? Gharib. Gharibnya haitu thaliqab, haitu riligab. Ya, Mbak. Asing kita. Baca Al-Quran asing. Dah baca Quran asing kalian ligab. Omai baca Quran, omai semayang, omai bersedekah, asing. Maka Rasulullah mengatakan jadilah kamu orang asing. Karena Islam itu datangnya aneh, asing, dan akan kembali aneh. Sekarang orang buat kebaikan itu aneh. Orang membantu orang lain itu aneh. Tapi maksiat tidak aneh lagi, Pak. Maksiat hana aneh, Pak. Idika katanya ibaga maksiat hana aneh. Ibaga pun main judi hana aneh. Tapi ketika kita salat sunnah, ketika kita duduk, kita berzikir, kita baca Quran, aneh kalian, Pak. Ye urungi, baca Quran. Ye urungi kau berzikir, Pak. Zikir aneh, Pak. Berbuat kebaikan juga aneh. Kita pakai pakaian yang menutup aurat, aneh. Tapi menyodoh aurat aneh, Pak. Yang tidak ada aneh. Jadi makanya dikatakan di sini, ini mengajarkan kita untuk zuhud. Zuhud itu jadilah orang aneh. Gimana orang ini zuhud? Apa konsep zuhud itu? Di dalam apa namanya, Imam Ghazali itu berbeda, Pak. Dalam kajian tasawuf, zuhud itu akan berbeda, Pak. Bukan berbeda, dia nanti intinya sama juga. Nanti ada yang mengatakan begini, zuhud itu jadikanlah dunia anta ja'ala dunia fiyadik. Dunia itu jadikan di tanganmu, akhirat itu di hatimu. Ya, sebagian ada mengatakan begitu. Jadi dunia di tangan, akhirat di hati. Ketika yang di tangan hilang, besok cari lagi. Petutah teman. Makai pengen ligau kanya, mitala elam tengok. Kenapa dunia baca rawan, Pak? Dan jangan masukkan dunia ke dalam hati, Pak. Seorang yang dunia di tangannya berarti dia sudah zuhud.
akhirat di hatinya. Ya. Menyogadahnya biasa bah lagi. Orang yang melakukan perjalanan kan biasa ya. Kita ini melakukan perjalanan dari sini menuju ke Timur Tengah, tiba-tiba ketika transit gadahnya biasa ya Pak. Ketinggai barang tingginya biasa ya Pak. Itu biasa ya Pak. Kenapa? Karena dunia di tangan kita. Tetapi jadikan akhirat di hati Pak. Nyo menyo hana temayangnya betutah katanya Pak. Be tutah gada harta menda. Hana temayang tutah, tak pegang mati yo tutah. Ka tutah dia Pak. Nyoronyo pegang mati betutah lah katanya Pak karena ada pegang mati nyan Pak. Makanya ada 3 konsep di dalam surah An-Nur. Apa konsepnya? Hendaklah kamu patuh, hendaklah kamu takut, hendaklah kamu taat. Ya, Pak. Patuh, takut dan taat itu berbeda. Patuh itu di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan at-ta'ah, taat. Ya, Pak. Bagaimana taat itu? Kita taat pada perintah Allah. Maka hidup di dunia ini kalau kita patuh perintah Allah, patuh perintah Rasulullah, aman udah Pak. Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah, aman udah katanya Pak. Aman udah katanya Pak. Satu. Ini kalau taat. Yang kedua, wa yakhsha. Yakhsha ini apa? Takut terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan dulu. Oma jamun lon hana lon semayang, buya hana ada semayang Pak. Jamun lon nalung kengkeng ke gom, buya katanya ada kengkeng ke gom Pak. Jamun lo nalung pegang masih buya katanya ya. Ini kalau ingin apa namanya di dunia ini menjadi orang, kita itu memang orang asing tapi bahagia kan orang asing. Lakukanlah 3 hal tadi Pak. Takutlah terhadap dosa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, takwa. Takwa itu apa? Memikirkan masa depan. Jadi artinya masa depan katanya bukan di dunianya Pak. Masa depan kita masih jauh. Mana buktinya? Anak kita, suami kita, istri kita sudah tidak ada lagi. Kerabat kita sudah tidak ada lagi. Makanya kalau di keluarga itu ada 4 atau 5 orang atau 6 orang, kita, istri kita dan anak kita 3 orang. Siap-siap 5 ini akan hilang 1 orang. Satu-satu akan hilang. Apakah hari ini kita yang hilang atau besok istri kita atau anak kita atau anak kita yang kedua atau yang ketiga? Siap-siap. Maka tidak abadi Pak. Secara logika manusia tahu kalau dia hidup sebentar di dunia ini Pak. Cuma apa? Dunia inilah yang membuat dia itu lalai dan dia lupa kalau dia akan mati Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang ada dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, kematian itu yang kamu lari dari kematian itu fa innahu mulaqikum. Makna lari dari kematian bukan orang itu lari dari kematian, tidak, bukan takut, tidak. Orang sudah tahu semua Pak. Tetapi apa kata Ibnu Abbas? Lalainya namanya. Maka menyona urung uronyo pegak maksudnya urun lalai Pak. Uronyo na urun semengegopnya urun lalai Pak. Tak tahu dia itu akan mati dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Kalau ada orang yang tidak salat berarti orang lalai. Orang tidak bayar kewajibannya berarti urun lalai Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka dalam surah An-Nur Allah mengatakan faulaika humul faizun. Mereka lah orang beruntung. Di mana beruntung? Di dunia beruntung, di akhirat juga beruntung. Dua-dua beruntung Pak. Ya. Maka jadilah kita orang gharib. Gharib, orang asing, au abiru sabil. Atau orang yang melakukan perjalanan. Kita kan sedang perjalanan Pak, tajak aja kena dari badapu yang jadi dah pubut nyan Pak. Sekarang kita lanjut. Ini perkataan selanjutnya, ini bukan perkataan Rasulullah. Rasulullah cuma tadi saja Pak, kalimatnya pendek. Ini diucapkan oleh Ibnu Umar. Ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Setelah Rasulullah ngomong seperti itu kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar langsung mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Ya, nih Pak. Ini untuk siapa pesannya? Bukan untuk Rasulullah yang biarlah Pak, ke Rasulullah. Tetapi untuk siapa saja yang mendengar Ibnu Abbas. Kalau kamu itu idza amsaita, kamu berada di siang hari, gedenya katruk wate cauro Pak. Jadi amsaita itu bisa saja zuhur, bisa saja asar. Bahkan amsaita itu dipergunakan juga untuk maghrib. Itu amsaita. Kalau kamu berada di waktu zuhur atau waktu asar atau waktu maghrib, fala tantadhiris sabah. Jangan tunggu waktu pagi lagi. Apa maksudnya?
Ibnu Umar ingin mengatakan begini, termasuk komentar Imam An-Nawawi, fa innaka la tadri annaka tamut. Kamu tidak tahu kapan kamu mati. Hana tatujan mak. Pajan mati gede hana tatujan. Oh dapre umur 60 tahun. Tetangga kita belum 60 tahun sudah meninggal dunia. Makanya karena kita tidak tahu, kata Imam An-Nawawi, fa innaka la tadri annaka tamut. Karena kamu tidak tahu kamu kapan matinya, meninggalnya, maka kalau kamu ingin melakukan sesuatu di waktu siang, lakukanlah, jangan tunggu sampai besok. Lun ingin bersedekah, sedekah laju. Menyomate duk kiban duk nyan mak. Oh lun ingin lun semayang, semayang laju, baik pegah-pegah haji, semayang laju mak. Menyom meninggal kiban nyan mak. Makanya memang begini, waktu duhur itu waktunya panjang, betul panjang waktu duhur mak. Menyona urung pegah hendak je semayang leho waktu asar, karang asar je semayang, betul je semayang. Je semayang waktu maghrib waktu asar, karang maghrib, betul je cih na bupu. Waktu isya waktunya panjang, betul je semayang isya poh 2 malam. Tapi siapa yang menjamin kehidupan kita? Siapa yang bisa menjamin kalau kita masih hidup jam 2 malam? Makanya ketika azan diheng semayang, dah semayang laju putu tah semayang cuma 5 menit emang. Apa susahnya? Ulun haid berzikir, habis semayang apa tak juga dia mak. Assalamualaikum, assalamualaikum, jangan laju gede. Sudah siap kita mak, sudah selesai. Jadi artinya lakukanlah sesuatu hal itu, jangan tunggu sampai besok. Allah anak pupunya tengah mentang lah, Allah tengah mentang lah. Ya, ini maksudnya idza amsaita fala tantadhiru sabah. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu itu, ini perkataan Ibnu Umar ya, nanti betalah harus kita beda-bedakan mana perkataan Rasulullah, mana Ibnu Umar. Karena sebagian katanya gelawak-lawak juga ya Pak, gelawak-lawak juga. Nyo perkataan Rasulullah, mendum Rasulullah ke berapa? Contoh ya Pak. Ketika senok hugurannya itu dipanggil ulama putih, dengku putih, maka jenggotnya yang putih Pak. Ya, jenggot yang putih. Maka ketika beliau mengatakan begini, dalam bahasa Arab kawan, dunia itu seperti bangkai. Ya, nampak. Maka jangan kejar bangkai. Kalau kejar bangkai seperti anjing. Kejar katanya ada hadis ya Pak. Padahal hadis tanah hukurannya ya Pak. Ya, nampak. Dalam hadis apakah bina baik bercerok dunia karena dunia bangkai ya Pak. Orang yang kejar bangkai itu seperti anjing ya Pak. Padahal tadi yang pun hadisnya. Padahal hadis tanah hukurannya ya Pak. Maka kita tidak bisa memilah-milah mana hadis, mana perkataan orang-orang lagi senah hukurannya, mana perkataan ulama. Ya, contoh lagi ini di dalam kitab Tajul Muluk baik terbayang katanya obat-obat mentang hana Pak. Ya, Tajul Muluk itu ada di dalam pembahasannya, salah satu pembahasannya sekarang sudah diterjemahkan, kamangat dah baca. Dulu kan bahasa Melayu. Jadi di situ disebutkan, kalau seandainya di sebuah negeri itu pemimpin sudah zalim, masyarakat zalimi cik, kemudian orang pegang mazir, orang kazalim satu sama lainnya, tunggu saja ilaud kena nih Pak. Ya. Ini dalam Tajul Muluk dulu Pak. Zaman orang boleh kata, alah pandai naik apa yo pegah ulamanya. Itu perkataan ulama, baik dah pegah hadis Pak. Pegah ya. Tapi ketika air laut betul-betul naik ke daratan, dia minta ada Tajul Muluk ya. Hoka Tajul Muluk hoka. Maka sudah mulai diterjemahkan Pak. Mulai dikaji-kaji kembali. Ya, Pak. Maka nanti kalau ada ticim ipa dari barat ipa ke timur, maka akan terjadi ini. Kalau seandainya lemoh hanale baknyan bau atau apa, maka akan terjadi begini. Kalau seandainya di sawah itu sudah banyak ini, maka akan terjadi begini. Kalau banyak orang berzina, akan terjadi begini. Ya. Itu bukan perkataan, bukan firman Allah, bukan hadis Rasulullah, bukan perkataan sahabat. Tapi itu adalah pendapat artinya apa? Goresan-goresan pena para ulama saja Pak. Ulama-ulama zaman ketulis Pak. Ini begitu juga. Maka kita jangan mengatakan kalau kamu itu apa kan hadis. Ya, Pak. Ini ucapan Ibnu Umar yang sudah dibakukan oleh Imam Al-Bukhari Pak. Kenapa? Karena hadis ini turun kepada Ibnu Umar. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Umar, dan Ibnu Umar menambahkan. Ini yang ditambah oleh Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar yaqul, beliau yang ngomong. Jadi bukan Rasulullah. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu berada di pagi hari, hanya bengah-bengah ya Pak. Nyo rencana lun untuk sebut, benda sebut jina aja begot. Ya, nampak ya. Memang betul. Kalau kita berniat nanti sudah level ketiga dan keempat,
walaupun belum kita lakukan, kita itu akan dapat pahala. Pahala bagaimana? Hasanah kamilah, pahalanya sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Tetapi kan artinya apa namanya, menyonawate kan tidak puput leju memang, dan kita tidak tahu nanti menyonit tergores saja macam-macam hanam demi pahala ya. Kemudian apa kata Ibnu Umar lagi, wa khudh min sihatika limaradika, pergunakanlah kesehatanmu sebelum datangnya waktu sakit. Nyo segolom sakit, nyo sehat, pebut laju. Karena begini, umalun istirahat. Di dunianya hanawate istirahat. Bahkan kita tidur saja bukan istirahat, maknanya dengannya ke istirahat, Pak. Dengan itu apa? Maka Allah mengatakan tidurmu adalah mati bagimu. Ya, Pak. Nanti kamu bangkit lagi. Istirahat itu kapan? Ketika kita sudah meninggal dunia. Maka ketika meninggal dunia, yang namanya istirahat itu sudah berpisah roh dan jasad, ya, Pak. Roh dan jasad sudah berpisah, itu istirahat. Tidak berbuat apa-apa lagi. Makanya kalau tidur itu belum dianggap istirahat. Kenapa? Tidurnya seseorang itu bisa dapat pahala. Dia tengut, gejaga mata, gejakam demi pahala, ya, Pak. Itu bedanya tidur dengan mati, Pak. Ya. Walaupun sebagian mengatakan tidur itu juga mati, Pak. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya ketika kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah membangkitkan kami kembali dari mati kami. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya menyoga kagejo sehat, pergunakan terus sehat, Pak. Lun akan pegatnya, untuk menyohana menyokata ke katutah, Pak. Ada salah satu apa namanya jamaah, jamaah lun tidak yang meninggal dunia, Pak. Sudah meninggal dunia. Dulu beliau mengaku sendiri ke saya, omanya kibat lunnya, jamun watena gaki, lun jaring lah lun jak masjid. Nyo watena gaki katutah lun, Pak. Kakinya tinggal sebelah lagi, Pak. Akhirnya kakinya dua-dua belah kagekoh ini, Pak. Sekarang sudah meninggal dunia. Jadi artinya waktu dia kaki tinggal satu, kata beliau apa, nyo kok tutah jak masjid, tapi lo usahakan untuk jak masjid, saya usahakan untuk ke masjid. Nyo menyolot tepui lagi nyo dari jamu kalau jak masjid tapi, nah, kata beliau. Tapi lo bukan lun, kalau seperti itu berarti kan manusia. Makanya manusia, karena kita manusia maka kita tidak tahu masa depan gedenya. Apakah masa depan gedenya pu sakitnya pu stroke kan ada depu nih, Pak. Pu sakit dia kiban ada depu, Pak. Maka pergunakanlah waktu sehat, kata Ibnu Abbas, lima radika, supaya jangan ketika waktu sakit nanti tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita dituntut terus, Pak, apalagi dalam ibadah salat. Omanya dengar, Pak, pasien dengar karena sakit, watai kebudah ya kalau watai semayang, semayang ulang, semayang lom, Pak, bukan hana semayang lom, bukan berarti ulun hana semayang lipakan kalewat bunuh, lumpi sakit nih, Pak, tetap semayang, Pak. Tidak salah lagi ketika kita sudah tidak tahu diri lagi dan kita meninggal dunianya idike imum, lebih hebat dari imum, Pak, yang idike, Pak. Maka kalau sakit juga salat. Omah hanya bergerak dengan hati, Pak. Omah hanya lencok wudu tayamum. Hanya cok wudu sebab hanya kena tayamum. Omah susah tak katanya. Ketika waktu zuhur sama asar. Nyo urung cik katanya sampai waktu leho kata pesalin, Pak. Tak ubano tak je. Kemudian dapat pakai pampers di semayang. Habis semayang itu ilam, kotoran lagi. Asar susah lagi. Maka di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, di situ dibolehkan. Kalau kita biasa mengenal salat itu jamak kasar itu untuk perjalanan, maka jamak kasar dibolehkan untuk orang yang sakit, dikhawatirkan sakitnya makin bertambah kalau banyak kena air atau kena debu, Pak. Ya, makin alergi kayaknya. Makin bersalin makanya ketika salat duhur niatkan terus jamak kasar, jadi dua rakaat ya, walaupun dia tidak dalam perjalanan, tetapi dibolehkan untuk orang seperti ini supaya baik tutah ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini yang terakhir, wa min hayatika limautika, jadi pergunakanlah hidupmu sebelum datang matimu. Nya menyoka mati hana boleh dah berdoa menyoka mati. Makanya beda orang hidup dan mati apa? Nya tu beda orang hidup dan mati. Getanya hidup lagi nya, hana tak percaya yang gaib sebab hana takalan gaib memang. Kita tidak percaya orang yang ibadah itu dapat pahala berlimpah. 4 pahala hana deh lego.
Orang yang hidup itu tidak percaya ada malaikat raqib atid. Hana peti, hana deuh nyan Pak. Kita tidak percaya kepada malaikat pencabut nyawa. Hana deuh Pak malaikat pencabut nyawa. Kita tidak percaya kepada malaikat pemberi rezeki. Pekan hana deuh nyan Pak. Kenapa tidak nampak? Karena kita masih hidup. Ketika kita meninggal nanti, beda apakah meninggal, mau meninggal saja Pak. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, inkashafat anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Disitulah dia nampak semuanya. Ya. Maka jentuk ketika nampak semuanya, baik watenya tak taubat. Ketika seseorang mau meninggal dunia, dia nampak raqib atid, nampak dia Pak. Malaikat 8 malaikat penjaga dia nampak. Malaikat kumpulan malaikat pencabut nyawa naziat atau nasyitat itu nampak sama dia. Ketika itu dia bertaubat. Pertanyaannya maka begini, kenapa Fir'aun dia itu sebelumnya gengsi sekali ya Pak, tetapi ketika mau tenggelam dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, saya beriman kepada Tuhan Musa. Kenapa keluar kata-kata itu seperti di mulut dia? Karena dia melihat malaikat naziat, dia melihat malaikat raqib atid, dia melihat 8 malaikat yang terus menjaga dia Pak. Ketika itu terkejut dia Pak. Oh ya Allah, belum percaya kepada Roh. Untuk apa lagi Pak? Oh katanya anak kalian Fir'aun sebagai contoh jecit Pak. Pergilah ke tempat orang-orang yang akan sakaratul maut. Ketika anda naurun sakaratul maut, telefon ajungan, hai nyo naurun sakaratul maut menyujud nejak kena tiat nekalen dia. Coba cek kalian Pak. Coba lihat perbedaan dia Pak. Bagaimana interaksi dia Pak. Dengan kita dia tidak berinteraksi lagi Pak. Dia seperti berinteraksi dengan hal gaib Pak. Ini orang yang akan sakaratul maut. Kadang-kadang dia tunjuk ke samping Pak. Kadang-kadang dia menangis. Ditunjuk ya aja Pak. Kadang-kadang dia tunjuk ke atas. Ada apa itu? Ada sesuatu hal yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat oleh orang hidup. Hanya dah kalian Pak. Oh ada apa dengan dia? Dia itu altafatis saqu bisaq. Kaki dia satu di dunia, satu sudah masuk akhirat. Setengah-setengah Pak. Sudah setengah-setengah. Maka sakaratul maut itu sudah setengah-setengah. Ketika kita ajak dialog, dia kadang-kadang ngelantur dipegang oleh pupui pegang. Long kalian surga, long kalian nyo, long kalian jalan pupui pegang Pak. Long kalian jin, long kalian macam-macam. Takut dia gemetar sekali. Kita tengok, pakan ya abu, pakan abu. Hai na urung ya pencerok lo ni pegang Paknya. Ada yang takut dan lain sebagainya. Jadi makanya pergunakanlah waktu apa hidup kita ini, kita tidak tentu buat tema. Kadang-kadang ada orang umur sekian, manfaatkanlah umur itu. Jadi manfaatkan umur itu sebelum datangnya kematian. Menyokat roh mati hendak pergi pengah balik. Ya, oh bagaimana ini waktu umur pandai katanya Pak. Bahkan umur pendek itulah ya, keunggulan umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Umat Nabi Muhammad walaupun umur pandai 60, 70 atau bahkan kurang dari itu, setiap amal ibadahnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah lakukan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bisa mencari keberkahan. Talakai berkah Allah. Apa maksud berkah? Waktu 1 jam, tetapi dalam 1 jam itu kita bisa berbuat apa saja. Dah baca Quran je, dah pegat nyo je, dah pegat je, kunjungi orang je, lain-lain macam-macam je ni Pak. Apa-apa pun bisa kita lakukan. Itulah berkah. Tapi kalau orang tidak berkah, 20 jam hansip pengayan Pak. 28 jam ketamah oleh Allah, lon tamah ke dalam 50 jam hansip je Pak. Ini orang yang tidak berkah. Maka kita minta kepada Allah bukan panjang umurnya, tidak, tetapi keberkahan umur. Walaupun umur katanya kecabut nyawang pada usia 50 tahun ya, tetapi dalam 50 tahun itu keberkahan. Atau ketika kita berdoa, umur kita 1 hari lagi Pak. 1 hari lagi. Atau 1 menit lagi Pak. Ketika 1 menit itu berfaedah dan bermanfaat. Apakah untuk bertaubat atau untuk beramal saleh? Jadi seperti pemuda yang kita ceritakan dalam Riyadhus Shalihin, dia sudah membunuh hampir 100 orang. Ketika itu apa? Dia bertaubat. Padahal taubatnya cuma sebentar saja, dan dia melakukan perjalanan dan dia meninggal dunia. Allah mengklaim dia sebagai penduduk surga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahu Al-Bukhari. Hadis Imam Al-Bukhari. Jadi nanti kita kalau ingin lihat lebih rinci, itu ada kumpulan hadis-hadis Imam Al-Bukhari. Oh kalau kita tidak paham, ingin lihat syarahnya lagi, hadis ini kita ketemukan dalam Arba'in Nawawi, ada syarahnya. Atau kita bisa melihat di dalam kitab Fathul Bari.
Tetapi Fathul Barinya Ubaina ada baik, Pak. Itu belum terjemahan, nyo terjemahan 2 gelam, 2 meter, Pak. Tapi coba cari ringkasan Fathul Bari pernah, Pak. Menyona neblau laju, Pak, neblau laju. Tapi lo hana tidak bisa menjamin apakah ada. Karena kitab yang setebal ini syarah ini, termasuk hadis ini disyarah, Pak. Dalam Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengangkat hadis ini, beliau mensyarah dengan kalimat yang kecil-kecil, ubah boleh, Pak. Mungkin kalau kalimatnya itu bahasanya agak dibesarkan sedikit seperti ini, maka mungkin kan dunia lembah, mungkin 2 meter cik panjang, Pak. Ya, berarti terjemahannya lebih lagi daripada itu. Ya, terjemahan lebih daripada itu. Tetapi nanti sudah ada cara, ya. Kalau yang tidak ada kitab itu, ada cara melalui aplikasi nanti, Pak. Ya, aplikasi. Ya. Melalui aplikasi nanti coba cari hadis ini, kemudian nanti cari syarahnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mensyarah hadis ini seperti yang kita ungkapkan tadi, Pak. Ya, mensyarah hadis ini. Nanti kalau kita mempelajari, makanya hadis itu dan Al-Quran, dia tidak seperti yang kita lihat, tidak seperti yang kita rasa-rasa, Pak. Karena dia kan huruf Arab, Pak. Maka butuh kepada syarah, butuh kepada penjelasan seperti Al-Quran. Tidak seperti yang kita lihat, tetapi butuh kepada tafsiran-tafsirannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut hadis 41. Berarti tinggal lepo hadis itu, Pak. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.